ambil. Siapa lagi? Apa lagi masalahnya? Oh, kalau ada semua harus uangku, bos. Nah, apa artinya? Di sini saja yang kecil ruangan, semua ada masalahnya, bos. Bohong itu kalau ada bilang tidak ada masalahnya, bohong kok. Kok kira Ustaz tidak ada masalahnya? Oh, masalah. Apa masalahnya? Oh, kalau lagi takut sama istrinya. Ada itu semua. Semua ada masalah. Apa masalahnya? Ustaz, keriting rambutnya masalah, nak kasih lurus. Lurus rambutnya masalah, nak kasih keriting. Tak, dikasih bibir yang bengkok masalah, kasih ini yang bengkok masalah. Semua orang punya masalah. Maka belajar dari tadi, kalau ada masalah, doa. Ud'uni astajib lak. Berdoaku kepadaku, pasti sikabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, jangan lalu ku percaya. Yang ku maafkan kalau janjinya caleg, nak bagi-bagi namanya pilih saya. Ada masalah telepon, sudah dipilih, nak ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Sulawesi? Ada? 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 Kau salah, kenapa kau pilih nomor? Coba, berarti kalau ada masalah berdoa kepada Allah. Saya sudah berdoa, Ustaz. Siap malam saya berdoa, Ustaz. Betul kamu berdoa. Apa sebab doamu tidak dikabulkan? Karena banyak dosa yang kau lakukan. Apa dosa yang kita lakukan? Satu, rokok. Ada perokok di sini? Mohon maaf, yang kemarin rokok. Berapa kali kau merokok satu hari? 20 batang, 20 kali kau merokok. Siapa bilang makruh? Memang ada bilang makruh. Ternyata saya lihat itu yang bilang makruh, dia juga merokok. Kalau ada yang bilang rokok baik, bapak-bapak kalau kau bilang rokok baik, panggil besok anak sama istrimu yang masih SD dengan istrimu rokok kau pagi-pagi depannya dengan rokok anakmu. Maka bisa jadi gara-gara rokok doamu tidak dikabulkan Allah. Mudah-mudahan selesai ini. Ini yang kalian mengaku hijrah, besok tidak merokok lagi. Lebih berdoa, ya Allah, pembeli rokokku ya Allah, saya tabung. Saya mau mengadu kepada Allah, naik ke Baitullah bersama anak lagi. Nih, Ustaz, saya sudah berdoa, Ustaz. Betul berdoa, tapi bukan kau berdoa, tapi apa? Menghafal. Berdoa itu bukan menghafal. Berdoa itu curhat, berdoa itu bahasa tulisnya mempeletu. Berdoa menghafal. Bingung malaikat, maksudnya bingung. Lain di bibir, lain di hati. Dia bilang malaikat apa? Kau baca itu. Kau minta jodoh dan aku minta hujan itu. Berdoa tidak harus kau pakai bahasa Arab. Silakan pakai bahasa Arab. Saya sudah berdoa, Ustaz. Betul berdoa, tapi tidak berselawat. Kenapa? Orang yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Tahu selawat? Ibu tahu selawat? Tahu? Dan sampai ada siswa ujian skripsi. Sudah deh, sumber kain ilmu saya kasih kok selawat kepada Nabi. Apa Nabi bilang? Selawat kepada Muhammad. Salah lagi deh. Selawat kepada Muhammad. Salah kok lagi. Selawat kepada Muhammad. Salah. Ya sudah bilang yang mana pada itu Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung diganti Ustaz. Kan diganti kau yang doa. Ini selawat diganti-ganti. Presiden kawan. Tuh. Ada masalah, berdoa kepada Allah. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia, menyebut kebaikan kepada Allah boleh. Contoh, ya Allah, saya pernah bonceng Ustaz Dashat pergi ceramah. Saya ikhlas melakukannya ya Allah. Meskipun waktu itu hujan-hujan, kempes lagi memotongku ya Allah. Aku ikhlas melakukannya sampai dia datang ceramah ya Allah. Kalau itu kebaikan di sisimu, maka kabulkan doaku ya Allah. Jodohkan aku dengan sifat iman. Boleh.
Yang tidak boleh kalau menyebut kebaikan kepada orang lain. Kau tahu itu dasar? Kalau bukan salah, nanti bisa jadi. Belen-belen gitu. Tidak boleh. Sebut kebaikan orang lain, tidak boleh. Tapi menyebut kebaikan kepada orang lain, kepada Allah, boleh. Ibu berdoa, ya Allah, saya pernah mengambil anak yatim piatu di kampung. Saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya carikan kerja, dan sekarang sudah berumah tangga dengan bahagia. Apabila mengurus anak yatim itu kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanmu dengan mengabulkan doa. Boleh. Hikmah yang ketiga, ternyata ada beberapa perbuatan yang menyebabkan doa cepat diijabah Allah. Cepat doa dikabulkan Allah. Apa itu? Satu. Apa satu? Satu apa? Dari kisah tadi dia dorong. Apa itu? Menghindari maksiat. Dari maksiat. Adik-adik, kalau mau cepat dikabulkan doamu, hindari maksiat. Dan kita pemuda yang paling banyak membuat kita kena maksiat. Apa? Pacaran. Yang lagi ada bilang pacaran satu keren. Ada pacaran di sini. Cewek. Kita juga cewek, kalau dipacari bagi 3 tahun dan dilamar-lamar berhenti. Motor saja dicicil 1 tahun lunas nih. Kalau dipacari 3 tahun dan dilamar-lamar, malam minggu modal 2.000. Aqua 1, kuaci 1 bungkus. Palendan. Kuaci 1 bungkus, aqua 1 botol, autan 1. Itu apa? Nah bawa di playover. Nonton mobil lewat, keren. Berarti kau pacaran, tak ada itu istilah pacaran syar'i, tak bisa. Itu yang membuat doamu tidak dijawab Allah. Berhenti. Mana lagi yang membuat kita kadang-kala berdosa? Itu nafsu. Cewek-cewek, kalian kalau sudah hijrahlah dalam berpakaian. Pakaianmu yang rapi-rapi lah. Ini kita cowok jadi menderita gara-gara ini cewek. Iya toh? Coba lihat kalau cewek berjilbab lewat, paling digangguin. Assalamualaikum. Bau surga. Tapi kalau yang seksi lewat, kelihatan dada, kelihatan banyak. Cewek jungkir balik tuh. Dan kita ini laki-laki tergantung di perempuannya. Toh? Dede. Kita ini laki-laki kan tergantung perempuan. Kalau dia sopan pakaian, aman kita. Kalau dia berpakaian tidak sopan, hancur kita. Coba nih, keluar ke rumah, sebelah kanan kalepak, sebelah kiri dada, dengan bantak kocir, duduk sedikit paha, terkepung. Dilihat, dosa. Tidak dilihat, berbagus. Itu. Maka maksiat membuat doa tidak akan dijawab. Mana jadi maksiat kalau kita sudah suami istri? Maksiatnya apa? Istri durhaka sama suami, suami durhaka sama istrinya, itu maksiat. Ibu-ibu, apa dosanya ibu kepada suami? Kedua rumah tidak izin. Apalagi dosanya ibu-ibu kepada suami? Malas. Apalagi yang paling banyak sekarang, rantas di rumah. Kalau mau pergi pengantin, dede. Bisa gitu. Cabut harus. Sudah itu tebal di sini, tidak ulang lagi. Kalau mau pengantin beda dan cantiknya, sekalinya mau tidur sama suaminya, bagaimana kita tidak cepat mati? Setengah mati kita cari uang, dibayangkan di rumah tak seksi, datang di rumah lah. Dasar tinggi sebelah, kelihatan kelebihan, makan depan televisi yang kaki, makan angkat kali penuh uang. Bagaimana kita tidak cepat mati? Nah itu kalau pulang kita hibur-hibur ke bila
pakai daster seksi baru dia mundur dari belakang. Insya Allah. Jangan keterlaluan. Mantan suaminya sudah sakit-sakit, tua pensiun-pensiun. Nak kasih tidur suaminya di pahanya sambil dia benar-benar rambutnya menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Mulai besok kalau suami mau pulang dandan. Ya, tapi jangan juga overload. Keterlaluan. Mentang-mentang dengar ceramah begini, mau pulang suaminya dia pakai baju ukensi, celana mini-mini, nak kuncir 3 rambutnya. Pakai semua. Pulang suaminya dia langsung astagfirullah. Ibu, jangan juga sangka buruk terus sama suami. Merasa Telepon berjalan. suaminya tidak jawab, mulai bergelisah. Ketemu lagi di reuninya itu. Bagaimana kau mau bahagia dong? Suamimu tenang-tenang di kantor. Hidup lagi. Tak sangka kau. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi mengaji. Tenang terasa. Dur, telepon tidak dijawab. Oh, pergi masjid berjamaah, tak bawa HP. Masuk WhatsApp, lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Ya, nak buka di jam kantor. Oh, berarti suamiku nge-grab. Ya, kalau kita pulang kau periksa terus sapeta, bagaimana kita tidak serangan jantung? Tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan tak dengar Mama Nece di rumah ini. Kan ada teman SMP itu SD dulu di kampung, cinta-cinta maunya. Setelah Nadia kan viral lagi Dadasya. Kan di kampung itu nama aku Dadasya. Di Makassar kita sekarang. Tahu apa Dadasya? Boy, nanti pulang terus. Mau ku blokir, tak enak. Nanti nak bilang itu sombong. Mau diterima, nanti tersinggung nih Mama Nece. Pas apa? Ku tulis di HP ku penjual batu bata. Astagfirullah. Saya lagi duduk, bunyi. Wih, mati. Dia bilang Mama Nece, Ustaz, penjual batu bata. Dan kuangkai saya, tagihan gitu, tagihan. Dan jadi dagang, salahlah saya. Suatu ketika ibu, pulang ke ceramah, haus kah, bikin mate. Begitu ku minum, kenapa nak asin? Bikin lihat tulisannya, ulang, di sini, garam. Saya kasih tahu mamanya, kenapa kau tulis, ulang di sini garam? Kita juga handphone tambah kita tulis lagi sini. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nah, ibu-ibu, jangan berdosa. Insya Allah doamu cepat dikabulkan. Amin. Bapak-bapak juga jangan tersuka cukup istrimu. Alasan rapat-rapat, pilih merapat. Semua buka-buka babot. Kalau istrinya minta uang, dia bilang, tidak ada, peresai. Sekalinya teman SMA-nya yang muda-muda, tunggu saya, SMS banking. Apa ketawa anak muda, kemari istrimu. Berapa istrinya Nabi? Berapa? 11 istrinya Nabi. Tidak ada yang pernah bilang menyesalku menikah sama kau Muhammad. Kenapa? Nabi manusia romantis, menghargai istrinya. Apa romantisnya Nabi? Tuh, contoh. Nabi kalau minum
Dia kasih lagi istrinya. Minum satu teguk, kasih lagi Aisyah. Hebatnya, bekas bibirnya Aisyah minum. Kalau Aisyah minum di sini, Nabi minumnya di sini. Coba kalau bapak-bapak, bekas bibirnya istri minum. Sunam dulu. Lihatkan istri, ya. Nah, waktu yang terbatas. Satu, hindari maksiat. Dua, muliakan orang tua. Adik-adik, tidak ada guru sekalian bahagia kalau kurang ajar sama orang tua. Sadar, ya. Ini heran si anak muda. Sama ceweknya sopan, sama mamanya kurang ajar. Ini cewek. Kalau sama cowoknya sopan, sama bapaknya kurang ajar. Kalau bapaknya masih hati, kalau bapak itu kan dulu. Sekalinya cowoknya terserah jika udah mati. Pilih-pilih. Kalau sama coba kalau boncengan. Saya tahu itu cowok, cewek siapa yang bonceng dari gaya dulunya. Kalau dia bonceng begini, pegang begini, grab, gojek. Kalau dia begini, cowok. Tapi kalau dia pegang besi di belakang, bapaknya. Kalau sama cowoknya sopannya, sama bapaknya kurang ajar, tidak bakal hidup kamu berkah. Makanya jangan heran adik-adik, setiap rumah ada penganggurannya. Kita kau nangis, ada pengangguran. Kenapa? Salah satu sebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tua. Tak perlulah kau kursus kiri kanan sampai ke luar negeri sekolah, tidak. Kuliahkan saja orang tuamu, Allah selesaikan dunia. Kecil buat Allah kau jadikan apa yang dia. Kuliahkan orang tuamu. Bagaimana caranya? Gampang, yang paling sederhana. Satu, jangan kau pernah tidur sebelum kau minta doa orang tuamu. Ma, seharian ini saya usaha, ma. Doakan saya, mudah-mudahan usahaku sukses. Yang paling penting berkah. Begitu ibu bilang amin, itulah doa yang menggetarkan arasnya Allah. Tapi kalian mau tidur, cewek nana telepon, sayangku, kenapa kita mau mati tidur ini? Jangan lupa berdoa nih. Salam sayang selalu dari dindamu. Coba kalau orang tua dikasih gitu, ya, muliakan orang tua insya Allah. Ini juga ibu-ibu, ya, muliakan orang tuamu, termasuk mertua. Ada anak-anak sekarang hormat sama orang lain, sama mertuanya tidak hormat. Datang mertuanya baru duduk dan bilang, kapan ibu dama? Bu, muliakan orang tua kalau kalian mau cepat doa. Muliakan mertuamu, insya Allah makbul doa. Bapak-bapak, jangan sampai kalian berdosa gara-gara orang tua, gara-gara istri. Ada yang takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti gue jadi laki-laki. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istriku lebih berani. Nah, cowok, Pak, mengamuk Ustaz, biar dia mengamuk. Nangis Ustaz, biar dia. Bukan juga darah dia keluar dari matanya. Yang penting jangan dikhianati. Kalau dia ngomel, apa-apa. Gara-gara orang tua dia marah, bilang sama dia. Kalau begitu caramu, Dek, kau tidak hormati mertuamu, kau tidak hormati orang tuaku, lebih baik saya kasih pulang ke rumah tak, saya kawin lagi. Mikir. Ada yang takut sama istrinya? Mengamu dia Ustaz, nak kasih pecah piring, biar. Kasih pecah piring, kasih pecah satu lusin. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak istri. Takbir! Suami yang takut sama istrinya. 3, sebab doa cepat dikabulkan, pelihara amanah. Ibu-ibu, amanah dari Allah apa? Amanah berupa anak, pelihara anak dengan baik. Adik-adik, amanah dari Allah apa? Kalau kalian punya jabatan, pelihara itu amanah dari Allah. Dan yang paling tidak amanah dari Allah itu adalah diri kita itu.
Amanah. Nanti akan ditanya semua pertanggungjawabannya. Tangan kita akan ditanya tanggung jawabnya. Otak kita akan ditanya tanggung jawabnya. Kaki kita akan ditanya. Semua amanah yang Allah berikan berupa kesehatan nanti akan ditanya tanggung jawabnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi, satu, mintalah kepada Allah, berdoa. Tapi doa tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau kita banyak maksiat. Supaya doa cepat dikabulkan, menurut kisah tadi yang dikisahkan oleh Nabi, ada 3 penyebab doa cepat dikabulkan. 1, hindari maksiat. 2, muliakan orang tua. 3, jaga amanah. Apabila ketiga kita ini sudah lakukan, maka Allah pasti mengabulkan doa yang kita minta. Pun kalau tidak dikabulkan, percayalah bahwa apa yang kita minta tidak baik buat kita. Saya sering kasih contoh. Saya dulu tamat SMA, daftar fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut UMPTN, bimbingan tes, tidak lulus. Malah saya lulus jadi Fakultas Sosial Ilmu Politik. Temanku jadi dokter, saya malah jadi ustadz. Temanku yang jadi dokter, mau Ramadan saya telepon, pulang ke Lebaran, tidak. Rugi-rugi butuh cari uang jauh-jauh. Mahal tiket ustadz. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, saya jadi ustadz. Tiket tidak pernah kau pusing. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa beli? Panitia. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya sangka baik, yang kau pernah sangka buruk. Kalau kau sudah berdoa tidak dikasih Allah, maka serahkan kepada Allah. Apa yang kita minta berarti tidak baik buat diri kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya besok, insya Allah di TV One, Tabligh Akbar Dam Indonesiaku, pukul 1:30 atau 1:30 di sini. Besok kita akan membahas bersama Ustadz Abdul Somad dalam tema rumah tangga bahagia. Cuma agak lama itu menunggu, biasa 1 minggu baru muncul lagi saya. Ada yang setiap saat boleh dilihat. Gimana caranya Ustaz? Ambil handphone, buka YouTube, tulis nama Daskat Latif. Keluarlah ceramah yang kedua itu. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda begini, like and share. Jangan kau kasih begini ya. Sebegini dicari ke malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini, tidak enak lagi dia. Ceramah kau kasih begini, dan suka kijamu penonton. Ya, nah, cuma cepat habis kuota 1 jam, maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Chelsea, ceramah singkat. Bagaimana caranya Ustaz? 1 menit saja. Follow saya di Instagram, Daskat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, tidak mau putar, berarti tidak ada kuota. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung kenari di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.